ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat dipertemukan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah untuk kita yang hadir menuntut ilmu semata mengejar ridhonya. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan semoga terlimpah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya boleh saya minta para ikhwannya lebih dekat ke layar ya supaya bisa konsentrasi. Kajian hari ini kita membahas pengantar kajian akhir zaman ya. Untuk itu kita awali dengan melihat sebuah ayat dari surah Al-Ahzab, yaitu ayat 63. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah. Manusia yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin Quraisy, sedangkan kepadamu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita menerima ayat ini dan Allah Ta'ala mengungkapkan bahwa kaum Quraisy musyrik kafir ketika Nabi mengawali dakwah beliau kepada mereka, bangsanya sendiri, kaum Quraisy, ternyata mereka bertanya kepada beliau tentang kiamat, tentang as-sa'ah ya. Perlu diingat bahwa kaum musyrikin Quraisy itu karena mereka musyrik, karena mereka kafir, mereka meyakini bahwa kehidupan itu hanya di dunia ini saja ya. Tidak ada cerita sesudah kehidupan dunia ini. Sehingga bagi mereka adanya hari kiamat itu sesuatu kemustahilan. Itu sikap mereka ya. Datang Nabi kita mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam, yang di dalamnya juga termasuk mengajarkan al-imanu bil yaumil akhir, mengimani akan datangnya hari akhir, akan datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Sehingga ketika Allah mengatakan manusia kaum Quraisy bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, sebenarnya ini bukan pertanyaan yang serius. Ini bukan pertanyaan yang bertolak dari keingintahuan untuk mendapatkan ilmu yang benar, tetapi ini sudah bertolak dari pengingkaran. Jadi dengan kata lain, ini semacam ejekan kepada Nabi kita. Ya Muhammad, kalau memang benar akan terjadi kiamat, kapan? Begitu kira-kira ya. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita menjawab, Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah kepada mereka kaum musyrikin Quraisy,
Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu, tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi, tidak ada. Termasuk Nabi kita pun tidak tahu. Karenanya tidak kita jumpai sebuah hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Kalaupun ada, yaitu hadis riwayat Bukhari, sahih hadisnya, tetapi hanya menyebutkan harinya. Hari apa? Hari Jumat, ya. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu cuma ada di sisi Allah Ta'ala. Sehingga mungkin Anda masih ingat beberapa tahun berapa ya, awal tahun 2000-an itu, seorang sutradara film Hollywood bikin film judulnya 2012. Ingat? Ada film 2012 yang di dalam film itu digambarkanlah akan terjadinya apokalips atau kiamat, dan sutradara itu menyebutkan dalam film itu bahwa kejadian kiamat itu terjadi atau akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012 gitu. Nah, kalau Anda menggunakan smartphone melihat aplikasi kalender, 21 Desember 2012 itu hari Jumat, ya. Mungkin sutradara film itu tahu hadis ini, itu ya, bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat. Tetapi kan sudah lewat tanggal itu dan kiamat belum terjadi. Ya, ini menunjukkan bahwa memang innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang kiamat cuma ada di sisi Allah Ta'ala. Lalu di ujung akhir ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu, as-sa'ah itu sudah dekat waktunya. Jadi dalam satu ayat ini ada dua pesan yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi kita dan kepada kita umatnya. Ya, karena ayat ini kan bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk kita juga umatnya. Pesan pertama adalah, kalau ada orang iseng, orang jahil, orang kafir bertanya kepada kita kaum muslimin, matas sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Jawablah dengan tawadhu, dengan rendah hati, innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang kiamat cuma ada di sisi Allah Ta'ala. Tapi di lain sisi lewat ayat ini Allah mengarahkan Nabi kita dan juga berarti kita umatnya untuk menghayati la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Faham? Ya. Jadi kita orang beriman ini tidak dibenarkan memandang atau menghayati bahwa kiamat itu masih jauh. Tidak benar itu. Ya. Makanya ada kaedah yang kalau antum makin sering mendalami ilmu akhir zaman, antum akan semakin yakin dengan kaedah itu. Apa itu kaedah itu? Lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Kenapa? Karena kalau kita menyangka kiamat sudah dekat, yang berarti juga huru-hara akhir zaman sudah semakin dekat, ya. Yang tumbuh dalam diri kita adalah ruhul i'dad, the spirit of preparation, ya, spirit untuk mempersiapkan diri dan keluarga. Tapi sebaliknya, kalau kita menanamkan dalam diri kita, mengelus-elus hati kita dan pikiran kita dengan mengatakan kiamat masih lama, ngapain sih dengerin ceramah ngomongin soal kiamat? Kan kiamat masih lama, masih panjang cerita umur manusia di dunia ini. Belum kita memasuki era artificial intelligence, era robot. Kita naik mobil, nggak perlu pakai driver, masukin data saja, alamat, bergerak itu mobil sendiri. Kita tinggal baca komik di dalam mobil. Belum kita masuk ke era itu. Belum kita masuk ke era menyaksikan townhouse dibangun di bulan, mega mall dibangun di planet Jupiter, ya, kondominium dibangun di planet Saturnus, ya. Ini semua angan-angan Pak Cendol istilahnya, ya, yang nggak pantas dikembangkan oleh seorang mukmin.
kita orang beriman ini senantiasa berpikiran bahwa kita tidak lama di dunia ini. Ya termasuk dunia ini juga nggak lama umurnya. Ya. Baik, pertanyaan pertama, kenapa saya perlu membicarakan soal kiamat? Ya. Jawab, tahukah kita bahwa beriman kepada hari kiamat, hari akhir merupakan bahagian dari inti akidah dinul Islam. Ya, akidah kita fondasinya rukun iman. Jumlahnya ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Mohon maaf Pak, kalau boleh di sini aja Pak. Kejauhan Bapak dari ini. Oh, di sini ada juga ya. Oh ya, boleh di sini juga boleh Pak. Tapi yang penting maju Pak. Ya, di mana-mana laki-laki di depan. Jadi kita teruskan. Ada 6 rukun iman itu. Tetapi uniknya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, kita temukan dari 6 rukun iman ini ada 2 yang sering disebut bergandengan, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ini ayat bicara tentang kaum apa? Kaum munafiqun. Ya, surat Al-Baqarah di awal-awal itu rangkaian ayat mulai dari ayat 8 sampai sekian belas itu bicara tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Diawali dengan ayat ini. Dan memang orang munafik itu kan ciri khasnya izharul iman wa ibtanul kufur, menzohirkan keimanan, berperilaku seperti orang beriman, berucap seperti orang beriman, tetapi membatin di dalam hatinya kekufuran. Itu orang munafik. Nah, dalam ayat lain lagi, surat At-Talaq ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah adakan baginya jalan keluar. Ya. Jadi jelas, dalam Al-Quran sering kita temukan ayat iman kepada Allah, iman kepada hari akhir digandengkan. Ya, padahal rukun iman ada 6, tapi 2 ini yang sering digandengkan. Dalam hadis juga demikian. Contoh, hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih. Satu hadis 3 kali Nabi mengulang-ulang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Jadi menghormati tetangga itu termasuk bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada orang dengan tetangganya tuh bawaannya ribut aja, bawaannya bermasalah aja ya, dia harus cek, jangan-jangan imannya kepada hari akhir lemah ini, imannya kepada Allah lemah ini. Selanjutnya kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Ya, jadi urusan berbicara juga kaitannya dengan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Makanya sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang mengucapkan sesuatu dan membawa dia ke neraka? Kata Nabi, mungkin. Sebagaimana mungkinnya seseorang mengucapkan sesuatu memasukkannya ke dalam surga. Maka ucapannya bisa menggelincirkan dia ke dalam neraka. Nah, Nabi mengatakan dalam urusan berbicara ini pilihan kita cuma 2. Qulil khair aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, atau kalau nggak bisa mengucapkan yang baik mending diam. Begitu. Dan kalau zaman sekarang kaitannya dengan benda ini, ya. Broadcast yang baik atau nggak dipencet, nggak disebarkan gitu. Karena hari ini diantara fitnah yang sering kita temukan adalah
kita menerima message, ya, di bawahnya pakai perintah sebarkan, itu. Ya, terus kita nggak mikir, kita sebarkan. Padahal boleh jadi kita turut menyebarkan sebuah kedustaan yang bisa mengantarkan si pembawa pertamanya itu masuk neraka, dan kita sebagai yang ikut-ikutan juga masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan seringnya kita temukan ayat maupun hadis yang menggandengkan keimanan pada Allah dan hari akhir, maka ulama mengatakan al-imanu bil yaumil akhir, keimanan pada hari akhir, tingkat pentingnya setara dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, ya. Nah, itulah sebabnya kita memandang perlu, ya, memperhatikan urusan yaumul akhir, yaumul qiyamah, as-sa'ah, ya. Kemudian kiamat itu ada dua. Ada kiamat individu, masing-masing kita sebagai orang, sebagai manusia menemui kematian. Nabi bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatahu." Barang siapa meninggal dunia, maka sudah berlakulah kiamat bagi dia. Ya. Dan ini kiamat yang tentu jadwalnya beda-beda antara kita satu sama lain. Dan tidak ada urusan dengan tua muda, tidak ada urusan dengan sakit tidak sakit. Ya, kematian itu bisa datang kepada orang yang sehat, kematian bisa datang kepada orang yang lebih muda dari kita, ya. Sedangkan yang kedua, ada kiamat alam semesta ini. Jadi jagat raya yang Allah ciptakan, ya, akan ada masa expire date-nya, masa berlakunya. Itu yang disebut dengan kiamat. Dan kita bicara dalam konteks kiamatnya alam semesta, ya. Berakhirnya dunia yang fana ini, ya. Dan ternyata kehadiran kita manusia di dunia ini, di alam semesta ini, tidak bersamaan dengan awal mula kehadiran dunia ini. Dunia sudah Allah ciptakan, baru kemudian manusia dihadirkan, ya. Jadi perjalanan Bani Adam itu enggak serta-merta awal mula dunia dibuat oleh Allah, serta-merta Adam hadir di dunia ini, tidak. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam berbagai ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah menciptakan jagat raya ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dan satu harinya kita tidak tahu matraknya, dimensinya apa. Dalam Al-Quran ada 2 tempat di mana Allah menyebutkan 2 dimensi hari menurut Allah yang beda dengan hari menurut kita. Dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan 1 hari di sisi kami seperti 1000 tahun di sisi kalian. Tapi dalam surat Al-Mursalat dikatakan seperti 50.000 tahun di sisi kalian. Nah, kita tidak tahu ini jagat raya ini diciptakan Allah dalam 6 hari dengan catatan 1 harinya berapa, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tidak sejak awal penciptaan serta merta sudah dihadirkan, ya, manusia. Nah, setelah jagat raya ini tersedia, baru kemudian Allah Ta'ala menyampaikan kepada ahlus sama, penghuni langit, rencana Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku punya keinginan, rencana, maksud menempatkan, ya, manusia, bukan manusia, khalifah di muka bumi ini. Ya, khalifah itu artinya wakil. Ya, wakil siapa? Khalifatullah, wakil Allah. Maka Allah kemudian mendapat respon dari para malaikat, ya kan? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang ujung-ujungnya yang menumpahkan darah dan bikin kerusakan? Maka Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Maka Allah ciptakanlah prototipe khalifah itu. Dengan diciptakannya manusia pertama sekaligus ayahanda kita bersama, yaitu Adam alaihissalam. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Ya, ini ciptaan Allah dengan tangannya sendiri. Maka ketika Adam alaihissalam sudah jadi, ya, jadi dalam pengertian kata orang Betawi jogrogannya, tahu jogrogannya? Ya, fisiknya udah jadi, tapi belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya, jadi udah fisiknya. Ada salah satu penghuni langit namanya iblis, ya, penasaran.
pingin tahu seperti apa ini ciptaan Allah yang namanya calon khalifah ini. Dalam kitab Ibnu Katsir diterangkan, masuklah si iblis ke dalam mulutnya Adam alaihissalam, terus keliling-keliling di dalam tubuhnya, terus keluar lewat duburnya. Jadi melakukan semacam investigasi gitu ya, penelitian, ya, riset gitu. Kayak apa sih ini yang katanya calon khalifah ini? Nah, ternyata setelah dia keluar melakukan riset itu, kira-kira komentarnya iblis adalah nggak ada apa-apanya, gitu, ya. Sikap yang melecehkan, ya, menganggap remeh begitu. Padahal ini ciptaan Allah. Terus Allah Ta'ala tiupkan ruh ke dalam Adam, hiduplah Adam, dan Allah perintahkan usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan kepada penghuni langit semuanya, sujud kalian kepada ciptaanku ini Adam, yang aku rencanakan akan jadi khalifah di muka bumi nanti. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Dan ingat ya, sujud itu ada dua. Ada sujud ibadah, sujud penghambaan, dan ada sujud tahniah, sujud penghormatan. Sujud penghambaan itu hanya boleh dilakukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sujud penghambaan itu diarahkan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, mereka mau, para malaikat, sujud kepada Adam karena ini perintah sujud tahniah, sujud penghormatan, ya. Memang sujud penghormatan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, syariat terakhir ini juga sudah diharamkan. Nggak boleh kita menghormati orang dalam bentuk kita bersujud kepadanya, nggak boleh, ya kan? Tapi di zaman terdahulu masih boleh. Contohnya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Dia mimpi, sampaikan ke ayahnya Yakub alaihissalam, aku semalam bermimpi bahwa ya ada sekian bintang, ya. Bintang bersujud kepadaku, gitu. Nah, ternyata bintang-bintang itu adalah ya representasi dari saudara-saudaranya yang pada akhirnya nanti ketika Yusuf ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi pemimpin di Mesir, ya, menjadi raja di Mesir, ya, saudara-saudaranya akhirnya mengakui kesalahan mereka dan mereka menghormati Yusuf alaihissalam dalam bentuk sujud tahniah tadi, ya. Nah, jadi si iblis ini nggak mau dia, ya. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan kepada Adam alaihissalam, ya, tempat tinggal namanya jannah, ya. Tapi jannah ini ternyata tidak boleh kita artikan secara pasti adalah jannah di akhirat nanti, tidak. Karena para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendapat itu jannah di akhirat nanti, tetapi ada yang berpendapat jannah kebun aja gitu, kebun yang di dalamnya lengkap fasilitasnya. Ada fasilitas pakaian, ada fasilitas tempat tinggal, ada fasilitas makanan, minuman, buah-buahan, ya, lengkap semua fasilitas. Dan Adam alaihissalam dipersilahkan untuk hidup senang dengan semua fasilitas yang Allah sediakan itu, ya. Senang nggak Adam tinggal di situ? Hah? Nggak senang, nggak happy dia. Kenapa nggak happy? Jomblo, iya kan? Yang namanya jomblo sekalipun kaya raya, ya kan, itu nggak happy dia. Tetapi kalau orang sudah menikah, baik-baik lagi menikahnya, ya kan, sekalipun belum punya banyak harta, ya kan, terbatas hartanya, happy mereka. Nah, Allah Ta'ala maha tahu. Diciptakanlah pasangannya, ibunda kita Hawa alaihassalam. Tinggallah mereka dengan senang di dalam jannah, ya. Tapi Allah kasih S dan K, syarat dan ketentuan. Silahkan nikmati semua fasilitas, ya, kecuali satu, la taqrabah hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Jangan kalian dekati pohon terlarang ini sehingga kalian akan jadi orang-orang yang zalim, ya. Nah, mendengar S dan K ini, si iblis tadi punya celah, ya. Dia punya celah untuk bisa menjerumuskan Adam, ayahanda kita, ya, ke dalam kebinasaan, ya.
Datanglah si iblis ini kepada Adam alaihissalam lalu membisikkan, ya, bisikan-bisikan sesat, ya. Kalau dalam dunia modern sekarang, dia datang membawa ghazwul fikri, ya. Ghazwul fikri itu perang pemikiran, itu. Jadi cara berfikirnya Adam ingin dirombak, ya, ingin dijungkir balikkan. Dia tanya, hai Adam, kamu tahu kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Sebab di pohon ini ada buah yang kalau kamu makan dan istri kamu makan, pertama kalian berdua akan menjadi immortal. Immortal itu artinya apa? Hidup abadi, nggak mati-mati, ya. Dan dalam penjelasan Ibnu Katsir dikatakan bahwa Adam dan Hawa alaihi wassalam baru tinggal satu sore saja, satu asar saja di jannah itu. Mereka sudah nikmatnya luar biasa, senangnya luar biasa. Tiba-tiba diiming-iming kalau makan buahnya bisa tinggal selama-lamanya. Bayangkan, tinggal sebentar aja udah senang. Kalau bisa selama-lamanya kan kenapa tidak? Begitu. Terus yang kedua, dibisikkan ke dalam pikiran Adam alaihissalam oleh iblis, kamu ini dilarang makan buah itu karena kalau dimakan buah itu kalian berdua akan menjadi malaikat, ya. Nah, ini penyesatan yang sangat serius dari iblis, ya. Karena malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Berarti si iblis membanding-bandingkan antara tanah dengan cahaya, dan entah atas dasar apa membangun persepsi dalam pikiran Adam dan Hawa alaihi wassalam bahwasanya yang diciptakan dari cahaya lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah. Padahal cahaya itu materi, tanah juga materi. Itu. Berarti si iblis ini sedang meracuni ayahanda dan ibunda kita dengan ideologi materialisme, ya. Jadi kalau ada orang bilang faham materialisme itu faham modern, oh tidak, ini faham yang paling kuno yang ada dalam perjalanan waktu. Yang pertama kali memperkenalkan adalah iblis, ya. Kan aneh kalau kita menghormati atau tidak menghormati seseorang hanya berdasarkan materi. Itu sebenarnya sebuah logika yang rendah gitu, yang murahan gitu. Misalnya kalau kita lihat orang turun naik angkot, kita pandang sebelah mata. Tapi kalau orang yang sama turun naik Alphard, ya kan, oh kita hormati. Kan aneh. Padahal angkot sama Alphard terbuat dari bahan yang kurang lebih sama, materi yang sama, ya kan? Kalaupun materinya berbeda juga, emang kenapa sama-sama materi kok? Begitu. Nah, jadi anyway, akhirnya Adam dan Hawa alaihi wassalam termakan oleh ghazwul fikri yang dilakukan oleh si iblis ini. Apalagi si iblis di akhir pemberian bisikannya itu mengatakan, inni nasihun, aku ini seorang penasehat, gitu. Makanya jangan percaya dengan orang yang ngaku-ngaku saya penasehat, saya orang baik, saya bisa ini, ya kan. Sekedar pengakuan saja itu bukan pembuktian, ya. Pembuktian itu harus ada, ya harus ada bekasnya, bukan hanya ucapan, bukan hanya pengakuan. Nah, akhirnya begitu digigit buah terlarang itu, ya, dan dia bisa mendapat buah itu, kira-kira mendekati pohon tidak? Untuk bisa mendapat buah, mendekati pohon tidak? Bukan saja mendekati, ya Pak, manjat untuk ngambil buahnya, ya kan? Begitu digigit buahnya oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam, ayahanda dan bunda kita bersama, tahu-tahu pakaian yang mereka pakai copot sendiri pakaian itu. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir, Adam alaihissalam begitu bajunya copot sendiri langsung lari terbirit-birit sambil menjambret ke sana kemari daun-daunan pohon-pohonan yang ada di jannah untuk menutupi auratnya. Kenapa dia harus lari? Karena malu, ya kan? Tetapi kata Ibnu Katsir, ada sebab lain yang lebih mendasar. Kita kembali ke awal. Yang ngasih pakaian sama Adam alaihissalam siapa?
Allah. Kalau dia copot sendiri, mungkin nggak dia copot sendiri? Atau ada yang mencopotnya? Siapa kira-kira yang mencopotnya? Pasti Allah. Itu. Karenanya Adam alaihissalam begitu pakaiannya copot sendiri, langsung tahu ini Allah yang mencopot. Yang berarti apa? Ini salah satu pertanda Allah marah sama dirinya. Maka dia lari terbirit-birit, bukan hanya karena malunya, tetapi karena rasa takutnya akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jalan ceritanya. Keluarlah dekret dari Allah taala, keputusan dari Allah taala, fahbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah kalian berdua, turunlah kalian berdua dari jannah ini ke al-ard, ya. Al-ard ini planet kita ini, planet bumi ini, makanya orang Inggris nyebutnya earth. Earth itu dari ard, ya. Planet bumi ini. Sebagian keturunan kalian akan jadi musuh bagi sebagian keturunan kalian yang lainnya. Ini dekret dari Allah Ta'ala, ini keputusan dari Allah Ta'ala, ya. Dan sebenarnya cerita tentang makan buah, digoda sama iblis itu sendiri, itu kisah aja gitulah, yang Allah ciptakan untuk kita bisa mengambil hikmah. Tapi kan dari awal Allah sudah bilang, memang rencana Allah awal adalah Allah mau meletakkan khalifah di muka bumi. Ya, bisa saja Allah setelah menciptakan Adam tiupin ruh langsung taruh di planet bumi ini, kan bisa begitu. Tapi kenapa ini mesti dibeberkan oleh Allah? Ada kisahnya, ada jalan ceritanya, supaya kita bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita mengerti, oh, pertarungan, konflik antar Bani Adam itu sebenarnya intinya terjadi karena apa? Karena sebagian memiliki roh seperti Adam alaihissalam, tetapi sebagian cenderung rohnya mengekor kepada iblis. Itu saja sebenarnya pertarungan yang ada di muka bumi ini, antara manusia-manusia keturunan Adam yang benar-benar ngikutin Adam dan mereka-mereka yang ngikutin iblis. Ngikutin Adam itu maksudnya apa? Sebagaimana kita ketahui, Adam dan Hawa alaihimassalam setelah akhirnya diletakkan di planet bumi ini, mereka kemudian mengucapkan kata-kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri, ya. Dan jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, menyayangi kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi, ya. Itu ucapan Adam dan Hawa alaihimassalam. Dari ucapan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah yang namanya Adam alaihissalam itu memiliki ruhut taubah, spirit ingin selalu kembali kepada Allah Ta'ala, dan dia memiliki kejujuran. Ketika digugat sama Allah, hai Adam dan Hawa, bukankah aku sudah larang kalian mendekati pohon ini? Bukankah aku sudah beritahu kalau syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu? Kok didengerin? Kok diterima nasihat-nasihatnya? Gitu. Nah, Adam alaihissalam dan Hawa enggak ngeles gitu loh. Mereka terang-terangan bilang, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Yang penting ampuni kami, rahmati kami. Gitu. Karena bagi kami hidup tanpa ampunanmu, tanpa rahmatmu nggak ada gunanya. Sebaliknya si iblis kan digugat juga sama Allah. Ya, hai iblis, ya, apa gugatannya? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Jawaban iblis apa? Hah? Apa? Ya, ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Rabb, aku kan lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Coba lihat betapa bedanya jawaban Adam dengan jawaban iblis ketika sama-sama digugat. Adam digugat, bahkan Adam gugatannya dua. Bukankah aku sudah larang kalian dekati pohon itu? Bukan aku sudah bilang syaitan itu musuh bagimu? Sedangkan ini gugatannya cuma satu. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud kepada Adam? Yang ini jawabannya ngeles, ya kan? Ngeles, intinya kan ngeles itu, nggak mau ngaku kesalahan. Ya.
Udah gitu ada kesombongan lagi. Ada kesombongan. Sementara Adam itu mengakui dengan jujur, aku ini zolim, kami ini zolim. Terus semangatnya semangat ruhut taubah, ingin selalu kembali kepada Allah. Nah, jadi pilihan manusia di dunia itu cuma dua itu saja. Atau kita menjadi seperti Adam dan Hawa alaihi wassalam yang seringkali memang melakukan kesalahan tapi segera langsung bertaubat lagi. Ataukah kita mau menjadi seperti iblis yang sok bener mulu. Pokoknya orang lain yang salah, dia benar. Gitu. Silakan, pilihan ada di kita. Gitu. Nah, jadi diletakkanlah akhirnya Adam alaihissalam di muka bumi ini. Menurut para ahli tarikh, ahli sejarah, Adam alaihissalam ditempatkan di bumi ini sekitar 6.000 tahun SM sebelum Masehi, sebelum zamannya Isa alaihissalam. Dan Adam alaihissalam adalah Nabiullah al-awwal, Nabi Allah yang paling pertama. Sedangkan Nabi Allah yang diutus ke muka bumi ini jumlahnya berapa total? Menurut para ulama 124.000, ya banyak sekali. Sedangkan dalam Al-Quran yang Allah perkenalkan cuma berapa nama? 25. Dan dari 25 itu ada yang spesial, disebutnya ulul azmi. Jumlahnya berapa? Cuma 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 5. Ya. Nah, menurut ahli tarikh, ahli sejarah, Nabi Musa alaihissalam hadir ke dunia ini kira-kira 1500 tahun sebelum Isa alaihissalam. Ya. Terus selanjutnya Isa alaihissalam datang ke muka bumi ini. Nah, setelah zamannya Isa alaihissalam, ya, bukan setelah kematian Isa alaihissalam, ya, setelah zamannya Isa alaihissalam, karena kita umat Islam tidak meyakini Isa alaihissalam sudah meninggal. Ya. Isa alaihissalam itu kemana? Ke langit, diangkat sama Allah. Ya. Barrafa'ahullahu ilaih, dalam surat An-Nisa itu disebutkan. Ya. Bahkan Allah mengangkat Adam alaihissalam ke langit. Ya, atas kehendak Allah untuk nantinya suatu ketika diturunkan lagi di akhir zaman. Jadi sekarang Isa alaihissalam di mana? Di langit, ditahan sama Allah, masih hidup. Maka waktu dulu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya, perjalanan, kemudian menembus 7 lapis langit, ya. Di setiap langit ketemu nabi-nabi terdahulu. Salah satunya ketemu Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dalam keadaan lengkap jasad, ruh dan akalnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang lainnya semua ruhnya saja, karena sudah wafat. Ya. Nabi juga berangkat lengkap jasad, ruh dan akalnya. Ya. Nah, jadi Isa alaihissalam setelah berlalu zaman Isa alaihissalam, 600 tahun berikutnya datanglah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dijuluki dalam Al-Quran surat Al-Ahzab dengan julukan Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para nabi, yang berarti beliau nabi ke 124.000. Ya, paham itu? Beliau nabi ke 124.000. La nabiyya ba'dah, la rasul ba'dah. Nggak akan ada lagi nabi setelah beliau, nggak akan ada lagi rasul setelah beliau. Doh, tadi Ustaz bilang Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Betul, tapi dia tidak turun nanti membawa syariat baru. Dia itu mengokohkan kebenaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman itu pada saat kaum muslimin mau sholat subuh di sebuah masjid di timur Damaskus. Dan ketika itu ternyata bukan sembarang kaum muslimin itu yang ada di masjid itu, tetapi pasukan Al-Mahdi yang mau siap-siap berperang melawan Dajjal yang memimpin ribuan, puluhan ribu tentara Yahudi. Dan begitu Al-Mahdi melihat Isa alaihissalam diantar 2 malaikat turun di menara putih masjid itu, langsung diajak untuk memimpin sholat subuh itu. Tetapi Isa alaihissalam menolak. Dia bilang, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad dari umat lainnya. Sebagian kalian sudah ditunjuk menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong bahunya Al-Mahdi. Al-Mahdi yang mimpin sholat, Isa alaihissalam makmum di belakang.
Al-Mahdi, sekaligus untuk mengokohkan bahwa kedatangan beliau di akhir zaman tidak membawa ajaran baru, apalagi ajaran Nasrani yang sudah mengalami penyimpangan jauh dari ajaran asli Isa alaihissalam. Tapi beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita ini khataman nabiin, penutup rangkaian para nabi. Karenanya beliau dijuluki Nabi akhir zaman, ya. Apa sih maknanya beliau Nabi akhir zaman? Maknanya semenjak beliau diutus, dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa sih maknanya kita umat akhir zaman? Maknanya we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Setelah kita nggak ada lagi umat manusia, Pak. Kenapa? Karena jalan cerita dunia ini berakhir. Ya. Jadi perumpamaannya ada buku tebal sekali, judulnya Perjalanan Dunia. Terus kita buka daftar isinya, lihat bab demi bab demi bab demi bab. Bab terakhir judulnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kita cari halaman bab terakhir ini. Begitu kita cari, berat banget ngangkatnya. Karena apa? Begitu ketemu mukaddimah bab ke terakhir itu, sisa halamannya, lembarnya tinggal 5 lembar. Gitu. Udah nggak panjang lagi buku ini, tutup ya, selesai dunia ini, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita perbandingannya seperti ini nih. Ini yang biru ini umat manusia seluruhnya dari Nabi Adam alaihissalam dan semua nabi-nabi lainnya, ya kan, ada di dalam diagram Venn yang terbesar ini, yang biru ini. Sedangkan yang warnanya abu-abu, ya kan, ini umatnya umat Muhammad SAW, umat akhir zaman, ya. Nah, sedangkan kita, saya, Anda, dan kita semua yang duduk di sini, ini umat Islam. Bukan saja kita bagian dari umat manusia, tapi kita juga bagian dari umat Muhammad yang bahkan, alhamdulillah, mendapat hidayah menjadi umat Islam. Ya. Kalau umat Muhammad yang bukan umat Islam, contohnya siapa? Donald Trump. Ya, Donald Trump itu umat Muhammad, cuma belum jadi umat Islam, masih ngeyel dia. Ya syukur-syukur sebelum dia meninggal dapat hidayah, dia akan masuk ke dalam diagram Venn yang terkecil ini. Contoh lain lagi Putin, ya. Putin itu umat Muhammad, ya, presiden Rusia. Bahkan Benyamin Netanyahu, ya kan, yang kerjanya membantai umat Islam di Palestina, itu umat Muhammad. Cuma sayang dia masih ngeyel, belum menerima hidayah al-Islam, ya. Dan kalau sampai akhir hayat dia begitu terus, sudah benar-benar akan nyahok dia nantinya, ya kan? Yang hak, yang batil tuh yang mana? Ya, karena begitu manusia meninggal dunia, rohnya lepas dari tubuhnya, segera dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan kalau waktu di dunianya dia membela hak, ya kan, dia akan bersyukur rohnya berpisah dari jasadnya. Tapi kalau dia tahu waktu di dunianya dia berpihak pada al-batil, dia akan menyesal luar biasa semenjak ruhnya berpisah dari jasadnya. Karena setiap orang begitu meninggal, segera pandangan matanya jadi tajam, bisa melihat yang sebenarnya, mana yang hak, mana yang batil. Baik. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa umur umat Islam ini berakhir ketika sudah berumur 1500 tahun, ya. Peristiwa apa yang menandai berakhirnya umur umat Islam? Apa? Ya, ada tulisannya situ, ya, tinggal baca aja kan. Cerdas ini. Memang di situ ditulis kok. Jadi kata Nabi SAW, sebelum kiamat terjadi, sudah dekat sekali akan terjadi kiamat, ya, maka Allah Ta'ala akan memerintahkan sebuah angin lembut berhembus. Angin itu lebih lembut dari sutra, kayak angin AC gitu, dan aromanya wangi kayak misik, kayak kesturi. Angin ini akan mencari orang-orang beriman sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat biji atom. Ringan sekali imannya, tapi ada, dicari sama angin ini. Untuk apa? Untuk diwafatkan secara baik-baik. Ketika semua orang beriman sudah wafat, maka yang tersisa yang masih tinggal di dunia ini, yang masih hidup, kata Nabi SAW, adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat, ya. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Jadi alhamdulillah kita umat Islam ini disayang sama Allah.
Allah tidak akan mengizinkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertanda kiamat dimulai jika di muka bumi masih ada orang beriman. Allah wafatkan dulu secara baik-baik dengan angin lembut tersebut, ya. Makanya penting sekali kita hifzul iman, memelihara iman ini, Pak. Jangan sampai umur kita dipanjangkan sampai ke hari angin itu berhembus, ya kan? Dia akan berhembus kemana-mana sampai ke Bintaro sini, ya kan? Dia masuk ke wilayah Bintaro, masuk ke masjid As-Sof ini, teman-teman kita yang biasa ngaji sama kita, biasa sholat bareng kita di masjid ini, kita lihat kena angin itu pada berjatuhan. Nggak taunya begitu kena kita angin itu, kita nggak mati. Tandanya apa itu? Tandanya dalam diri kita, na'udzubillah, seberat biji atom iman pun sudah tidak ada, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak mau rajin melakukan hifzul iman, pemeliharaan keimanan. Dan itu bisa terjadi tidak? Bisa terjadi tidak? Bahwa orang yang tadinya sudah beriman kemudian menjadi tidak beriman, bisa terjadi tidak? Bisa, ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman penuh fitnah ini, yang Nabi sudah terang-terangan mengatakan di era di mana fitnah itu banyak sekali muncul, maka dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan fenomena yang muncul adalah apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya jadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih beriman, pagi harinya jadi kafir. Terang-terangan Nabi membandingkan antara iman dan kafir. Nabi tidak membandingkan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat buruk. Perbandingannya bukan baik dan buruk, tapi antara iman dan kafir. Beda tidak itu? Beda tidak? Perbandingan antara baik dan buruk dengan iman dan kafir beda tidak? Beda. Kita muslim ini kalau melakukan keburukan, ya, dosa itu jelas, tapi nggak otomatis batal iman kita. Tapi ada jenis-jenis perbuatan, ucapan yang kalau kita terlibat di dalamnya bisa membatalkan keimanan. Nah, ini harus kita khawatirkan. Karena di era penuh fitnah sekarang ini, musuh-musuh Allah itu sangat faham tentang Islam, dan mereka tidak senang melihat umat Islam tetap beriman. Mereka ingin lihat umat Islam ini batal imannya, sekalipun tetap mengaku muslim. Ini yang paling mengerikan. Jadi batal iman sambil tidak memahami bahwa dia sudah batal imannya. Perlu contoh nggak dosa model begini? Perlu? Siap? Saya kasih contoh, ya. Jadi para ulama sudah merumuskan. Mereka menulis kitab judulnya Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan, atau Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, atau Nawaqidus Syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, ya. Secara umum sebenarnya jumlahnya cuma 10, tapi kalau kita mau rinci bisa sampai ratusan pembatal keimanan itu. Tapi yang pokok tuh 10. Nah, salah satu dari yang bisa membatalkan iman adalah dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Itu bisa membatalkan keimanan. Hari ini orang mengolok-olok agama ada atau tidak, Pak? Aduh, saya paling nggak senang dengan jawaban banyak. Bilang ada sudah, ya kan? Kalau bilang banyak kayaknya kesannya gimana gitu. Walaupun mungkin realitasnya benar banyak, ya kan? Contoh, ya, mungkin Anda pernah ingat beberapa waktu yang lalu viral di sosial media, ya, video dua pemuda muslim bercanda bergurau tentang rencana mereka mau bikin masakan daging babi. Oh, tapi dicampur dengan apa namanya, sari korma, dicampur dengan minyak zaitun biar nggak najis-najis amat lah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini mengolok-olok agama. Ya, jangan Anda pikir dua pemuda ini selamat akhiratnya nanti kalau sampai akhir hayat mereka nggak taubat dari dosa yang satu ini. Makanya kalau Anda kenal sama mereka, atau Anda punya saudara yang kenal sama mereka, ajak mereka bertaubat sebelum kematian menjemput mereka. Kenapa? Karena sejak mereka terlibat dalam gurauan itu, batal iman mereka. Salat mereka nggak diterima sama Allah. Infak sedekah mereka nggak diterima sama Allah. Pergi umrah mereka nggak diterima sama Allah. Berbuat baik sama orang tua mereka nggak diterima sama Allah Ta'ala. Sebelum mereka bertaubat dari dosa mengolok-olok agama Allah lewat video tersebut. Gitu. Ya, jadi mengerikan. Ya, makanya kita harus sangat
menjaga iman kita. Baik, jadi saudaraku rahimakumullah, berakhirnya umur umat Islam ditandai dengan berhembusnya angin lembut yang mencabut ruh orang-orang beriman secara baik-baik, ya. Nah, menurut seorang ulama As-Suyuti, beliau menulis kitab judulnya Al-Alful Kashfu an Mujawazati Hadhil Ummah, ya. Jadi di halaman 206 kitab tersebut dia berkata, berdasarkan sejumlah riwayat atau athar, umur umat ini, umat Islam, adalah lebih dari 1000 tahun, namun lebihnya tidak mungkin lebih dari 500 tahun. Artinya maksimal umur umat ini 1500 tahun, ya. Dan ada hadisnya. Ini pendapat ulama, tapi ada hadis. Cuma sayang, hadis ini terbelah dua. Bagian yang awal hadisnya derajatnya dhaif, ya, lemah. Tapi bagian akhirnya, bagian bawahnya hadis ini derajatnya sahih, kuat, ya. Kira-kira begini bunyi hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, umur umatku, kata Allah kepadaku, 1 hari. Selanjutnya, aku sangat berharap bahwa umatku tidak akan merasa lemah di sisi Allah, Rabbnya, ketika Allah mengakhirkan memperpanjang bagi umat ini 1/2 hari. Ditanya 1/2 hari pada waktu itu berapa lama? 500 tahun. Jadi umur umat Islam 1/2 hari. Yang berarti berapa tahun? 1500 tahun. Ya. Jadi ada kesesuaian antara pendapatnya ulama As-Suyuti dengan hadis ini. Cuma ingat, hadis ini terbelah dua. Saya bahkan nggak menulis yang bagian yang lemahnya. Saya cuma tulis bagian yang kuatnya. Ya. Terus bagaimana kita mensikapi hadis ini? Karena ada sisi doifnya hadis ini, maka kita tidak boleh mengimaninya 100%. Cuman karena ada sisi sahihnya hadis ini, kita nggak boleh ingkari 100%. Kita harus perlakukannya sebagai wawasan ilmu, pengetahuan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Begitu. Apalagi di dalam kaidah ilmu hadis, ada kaidah, jika sebuah hadis sanad pembawa beritanya dhaif, lemah, ya, tetapi isinya, isi hadis yang teks hadisnya menyangkut peristiwa yang akan terjadi di masa depan, jika nanti ternyata terbukti di masa depan benar isinya, teksnya, maka kedhaifan hadis itu hilang. Ngerti? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita memperlakukan informasi ini sebagai informasi pengetahuan, wawasan. Dan karenanya mari kita bedah sedikit. Jika benar umur umat Islam itu angin lembut berhembus 1500 tahun ketika usia umur umat ini, sekarang kita sudah di tahun berapa Hijriah? 1441 ya, 1441 Hijriah. Ingat, sejak peristiwa hijrah 1441 tahun. Umur umat Islam bukan dihitung sejak hijrah. Umur umat Islam dihitung sejak kapan? Sejak Nabi diutus. Sedangkan Nabi kita diutus berapa tahun sebelum hijrah? 13 tahun sebelum hijrah. Kan Nabi kita menjadi Nabi usia 40. Pada usia 53 beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Ya, berarti 13 tahun. Yang berarti umur umat Islam sekarang 1441 tambah 13. 1454 tahun. Itulah umur kita sekarang. Jika benar 1500 tahun adalah akhir umur umat Islam, sisanya berapa tahun? Berapa? 46 tahun. Masih lama ya? Lama gak? Sebentar ya. 46 tahun itu sebentar ya. Mungkin adik kita yang duduk itu, yang di belakang tuh siapa tuh? 7 tahun kali ya umurnya ya. Ya mungkin dia belum sempat punya cucu kali ya. Gitu. Nah makanya kita harus memperlakukan ini sebagai pengetahuan, dan setelah kita bedah, ternyata cukup mengagetkan ya. Rupanya tinggal 46 tahun ini perjalanan umur umat Islam. Jika ini benar, gitu. Dan kita punya kaedah, lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Ya. Ada mereka-mereka yang kalau kita ngomong begini bilangnya, wah Ustadz nakut-nakutin aja. Bukan nakut-nakutin. Ini upaya kita menanamkan dalam diri kita pentingnya ruhul i'dad, the spirit of preparation. Kita bukan ingin menakut-nakuti. Ya, memangnya para nabi menyampaikan kepada
kaumnya masing-masing tentang adanya neraka itu dalam rangka menakut-nakuti. Ya memang iya, menakut-nakuti. Tapi kan untuk apa? Untuk menumbuhkan penghayatan pentingnya beramal soleh. Ini juga demikian. Ya. Dan ingat ya, ini umur umat Islam Pak, bukan peristiwa kiamat. Kita nggak tahu kiamat kapan. Ya, salah besar kalau ada orang bilang, wah apa itu Ustadz yang ngomongin akhir zaman berani-berani nyebut 1500, ya kan? Berakhir dunia. Mana pernah kita ngomong begitu? Kita nggak ngomong begitu. Ini kita bicara umur umat Islam berakhirnya kapan. Setelah berakhir umur umat Islam, dunia masih berjalan, masih ada orang-orang kafir kan? Tapi berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selesai pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, siapakah diri saya? Diri kita, Anda, saya, kita semua di sini. Saya adalah seorang hamba Allah yang terlahir di era Nabi akhir zaman yang alhamdulillah telah diberi hidayah dan diizinkan Allah mengikrarkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjadi seorang muslim berarti menjadi hamba Allah yang berserah diri kepada kehendak Allah dan berpegang teguh menjalani hidup berdasarkan dan sejalan dengan ikrar syahadatain. Ya. Dan syahadatain ternyata mengandung dua perkara yang paling penting bagi setiap manusia yang tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena syahadatain itu pada dasarnya, ya, bagian awalnya syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah itu mencerminkan the destiny of life, tujuan hidup kita. Ya. Sedangkan syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mencerminkan the way of life, jalan hidup kita. Kita kan di dunia selalu perlu dua hal itu kan, tujuan jelas mau kemana dan jalan untuk mencapai tujuan itu, ya kan? Cuma bedanya kalau kita pakai Waze atau kita pakai Google Map, ya kan? Itu seringkali sudah dijelaskan tujuannya, route-nya ada berapa pilihan kan gitu. Kalau ini enggak, ini pilihannya cuma satu. Route-nya cuma satu. Route-nya siapa? Route-nya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita semua harus menuju ke Allah ya dalam semua perkara hidup kita. Dan kita dalam menuju ke Allah itu harus melewati jalannya jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Pada dasarnya semua manusia Pak menuju ke Allah. Mau dia beriman kek, mau dia kafir kek, semua menuju ke Allah. Makanya kita mengenal kalimat namanya kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah, sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Itu pasti Pak. Jadi mau Anda berusaha kek dengan amal soleh, dengan amal ibadah, mau enggak, pasti akan menuju ke Allah. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau orang menempuh jalan Muhammad Rasulullah SAW untuk menuju ke Allah, ya, dia nanti sampai ke Allah, bertemu dengan Allah, dia akan disambut dengan rahmatullah, kasih sayang Allah. Tapi mereka-mereka yang menempuh jalan selain jalan Muhammad Rasulullah SAW, dia akan sampai ke Allah, tapi sampai ketemu Allah, apa sambutannya apa? Disambut dengan apa? Disambut dengan murka Allah, ya. Makanya yang disambut dengan kasih sayang Allah berhak memasuki tempat yang kata Nabi, "Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Mereka akan masuk ke tempat yang mata nggak pernah lihat kenikmatannya, telinga nggak pernah mendengar kenikmatannya, dan hati nggak pernah terbersit fantasi kenikmatannya. Tapi mereka-mereka yang menempuh jalan selain jalan Muhammad SAW, dia akan celaka, disambut dengan murka Allah dan ditempatkan di tempat yang digambarkan la yamutu fiha wala yahya. Dibilang hidup kagak, dibilang mati juga kagak. Sengsara selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apa hubungan saya menjadi seorang muslim dengan urusan hari akhir, dengan urusan kiamat? Sebagai seorang muslim, berarti saya merupakan bahagian dari umat Islam yang merupakan umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman inilah yang terdekat jaraknya dengan peristiwa kiamat, ya. Kita kan umat akhir zaman. Kita bukan umatnya Nabi Isa alaihissalam, bukan umatnya Nabi Musa alaihissalam, bukan umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan umatnya Nabi Nuh alaihissalam, apalagi umatnya Nabi Adam alaihissalam. Kita ini umat Muhammad SAW, Nabi terakhir.
Berarti kita ini umat akhir zaman, kita yang terdekat hubungannya dengan jaraknya dengan peristiwa kiamat. Sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Aku dengan peristiwa kiamat diutus berdampingan seperti ini. Lalu Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah dihimpun, bukan direnggangkan, ditempel satu sama lain. Jadi kalau jari telunjuk itu saat Nabi diutus, jari tengah saat kiamat terjadi, Nabi ingin menggambarkan ini dua peristiwa sangat berdekatan. Begitu. Nah, dalam hadis yang lain, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami para sahabat. Beliau memberitahukan kepada kami apa saja yang terjadi sampai hari kiamat, sehingga tidak satu pun peristiwa yang tidak disebutkan oleh beliau. Yang menghafalnya hafal, dan yang melupakannya lupa. Maksudnya apa? Maksudnya Hudzaifah, Nabi ternyata menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa sampai hari kiamat datang yang penyampaiannya itu panjang banget gitu. Sehingga siapa sahabat yang kuat hafalannya ya bisa ingat. Mungkin juga ingat nggak 100%, tapi ingat banyak. Sedangkan yang lemah hafalannya ya ingat sebagian saja, sebagian kecil. Begitu. Nah, kata Hudzaifah, para sahabatku mengetahui semua hal ini dengan jelas. Hanya saja ada beberapa perkara yang aku telah melupakannya. Jadi Hudzaifah sendiri nggak sanggup hafal semuanya. Ketika aku melihat kejadian yang diceritakan Nabi di masa depan, maka aku ingat kembali apa yang Nabi sudah terangkan. Hal itu seperti seorang teman karib yang lama tidak berjumpa, kemudian dia teringat lagi saat bertatap muka lagi. Paham ya? Kalau kita udah lama nggak ketemu teman kita, ya kan? Terus tiba-tiba kita tatap muka lagi, kita kan muncul kan apa namanya, sel-sel memori kita tuh hidup lagi gitu. Ini kayak siapa ya? Ya kan? Bahkan kadang-kadang ya dengan perasaan nggak enak juga gitu kan, kita datang ke dia gitu. Aneh pernah lihat ente di mana ya gitu, padahal perasaan kita nggak enak gitu kan. Ya, apalagi kalau dia bilang masa ente nggak ingat gitu kan, paling nggak enak tuh. Tapi ya gimana dong, namanya manusia kan punya keterbatasan ingatan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedangkan Al-Quranul Karim mengatakan, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Maka apalagi yang mereka nanti-nantikan selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah terlanjur datang, ya. Jadi Allah Ta'ala lewat ayat ini, surat Muhammad ayat 18 ini mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya hidup di dunia ini cuman menunggu datangnya kiamat. Dan kiamat ini dalam pengertian dua-duanya, Pak. Mau kiamat alam semesta kek, mau kiamat pribadi kek. Yang pasti kiamat pribadi itu pasti dialami semua kita. Ya, kita tentu tidak berharap mengalami kiamat alam semesta, ya, karena kita orang beriman kan, berharap kita diwafatkan oleh angin lembut itu kalaupun umur kita sampai ke hari tersebut gitu. Nah, yang jelas kata Allah, apalagi yang manusia tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Karena apa? Karena tanda-tandanya sungguh telah datang, ya. Tanda-tanda kiamat itu sudah datang, baik kiamat pribadi maupun kiamat alam semesta ini, ya. Apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu bila mana kiamat sudah terlanjur datang, ya, baik kiamat pribadi maupun kiamat yang sebenarnya gitu. Nah, jadi dengan kata lain, memiliki kepekaan, kepedulian, ya, perhatian terhadap tanda-tanda kiamat ini sangat penting, Pak, ya, termasuk tanda-tanda kiamat pribadi kita, ya. Contohnya saya lah gitu. Kalau sekarang saya bercermin, saya lihat di sebagian jenggot saya ada yang putih warnanya. Di sini juga ada yang putih gitu. Kira-kira 15 tahun yang lalu nggak ada, semua hitam. Nah, itu saya langsung lihat, ini tanda-tanda nih gitu. Ya kan? Sekarang kalau saya kenalan sama antum, saya catat nomor di HP gitu kan. Ya kan? Kemudian besok saya mau nelpon antum, saya lupa. Aduh, siapa ya kemarin? Makanya harus ditulis, ya kan? Ditulis tuh. Ya, namanya sebut Masjid As-Sof, gitu, baru nyambung, oh si fulan, ya. Tapi 15 tahun yang lalu saya nggak perlu begitu. Kenapa? Ya belum ada tanda-tanda itu, gitu, ya. Dan makin kita berumur, makin banyak tanda-tanda yang muncul, gitu.
Nah, begitu juga dengan dunia ini. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis diawali dengan bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat duduk dalam suatu majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu datang seorang laki-laki yang kami enggak kenal. Jadi semua sahabat enggak kenal. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, sementara tidak ada atharus safar, enggak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Terus laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi dan langsung bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, terangkan padaku tentang iman." Nabi jelaskan rukun iman yang 6, iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, kepada para malaikat, hari akhir dan takdir, khairihi wa syarrihi, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kata laki-laki ini, "Sodakta, Anda benar." Sehingga Umar yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami takjub dengan orang ini. Kok dia yang nanya, dijawab, dia yang kasih penilaian, ya kan? Dia tanya lagi, akhbirni anil Islam, terangkan padaku tentang Islam. Nabi jelaskan rukun Islam yang 5, ikrar syahadatain, sholat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, bayar zakat, dan pergi haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa orang yang diberi kesanggupan Allah menempuh perjalanannya. Sodakta lagi kata dia, Anda benar lagi kata dia. Dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan, terangkan padaku tentang ihsan. Nabi jelaskan dalam satu kalimat, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, yang keempat dia bertanya, akhbirni anis sa'ah, terangkan padaku tentang kiamat. Nah, di sini Nabi jawab, mal mas'ulu anhabi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya nggak lebih tahu dari orang yang bertanya, ya. Khusus untuk kiamat ini kita nih sama, kira-kira gitu. Tapi ditanya lagi sama dia, wa ma amaratiha, apa tanda-tanda kalau kiamat sudah dekat? Nah, dalam hadis ini Nabi sebutkan 2 tanda. Kiamat sudah dekat apabila kamu melihat budak perempuan melahirkan majikannya, dan yang kedua apabila kamu melihat orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, nyeker, penggembala domba, namun berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi, ya. Terus laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Umar radhiyallahu an langsung ditanya sama Nabi, "Ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki itu?" Kata Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril alaihissalam, datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini, mengajarkan agama kepada umat ini. Karenanya dari hadis ini, seorang ulama dari Yaman yang hidup di zaman kita sekarang mengeluarkan pendapat yang berbeda dari pendapat ulama-ulama lain. Dia bilang apa? Dia bilang hadis Jibril ini berarti mengandung 4 pilar dinul Islam. Hadis Jibril ini berarti menyatakan bahwa agama Islam yang ilmunya seluas samudra dan sedalam samudra, ya, ternyata pilar intinya itu 4. Ya, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, dan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kenapa pendapat dia dianggap berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama lain? Karena ulama lain selama ini berpandangan bahwa ajaran Islam itu pokoknya 3, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan saja. Begitu. Tetapi ulama ini kuat dalilnya. Dalilnya apa? Ya hadis ini, hadis Jibril ini. Yang jelas-jelas Nabi di ujungnya mengatakan kepada Umar, Jibril datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Nggak mungkin dong dia mengajarkan din lalu salah satu pertanyaannya, matas sa'ah, kapan kiamat terjadi, apa tanda-tandanya, lalu itu dianggap nggak penting, ya kan? Nah, karena pandangan ulama selama ini cuma 3, akibatnya umat Islam kebanyakan kalau bicara tentang ibadah praktis ngerti kemana mendalaminya, yaitu rukun Islam yang 5. Bicara tentang keimanan, ngerti kemana mendalaminya, yaitu rukun iman yang 6. Bicara tentang akhlak, ngerti kemana mendalaminya, yaitu ke al-ihsan. Al-ihsan itu inti pokok daripada ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, ilmu tathhirul qalb, membersihkan hati. Tapi ketika umat ditanya tentang akhir zaman, kayak bingung kan, kemana nyari jawabannya, ya. Padahal itu bahagian penting juga dari dinul Islam, ya. Nah, para ulama telah menghimpun berbagai sumber-sumber dalil
dan berkesimpulan bahwasanya asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil pertama diawali dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Jadi hadirnya Nabi Muhammad SAW itu ke dunia ini adalah tanda kecil yang paling awal. Ya, makanya semenjak beliau hadir, dunia memasuki akhir zaman. Terus yang kedua, ciri tanda-tanda kecil adalah jumlahnya sangat banyak. Ulama mengatakan bisa ratusan jumlahnya tanda-tanda kecil itu. Terus yang ketiga, pada umumnya tanda-tanda kecil hadir lebih dahulu daripada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu hadir ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Kalau tanda-tanda kecil itu hadir sejak Nabi diutus terus begitu, ya. Tapi yang keempat, ada juga tanda-tanda kecil yang hadirnya belakangan, ya. Contohnya misalnya angin lembut tadi. Kalau Anda pelajari tentang tanda-tanda besar, angin lembut tidak termasuk tanda besar, dia tanda kecil. Tapi munculnya ketika tanda-tanda besar sudah bermunculan. Bahkan tinggal satu tanda besar yang belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Yang berarti yang digiring cuman syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat, ya. Itu tanda kecil yang datang belakangan. Ada lagi tanda kecil yang datangnya belakangan dan sangat penting untuk kita fahami, yaitu zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Al-Mahdi itu siapa? Al-Mahdi itu gelar seseorang, bukan nama seseorang. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Nah, ini termasuk tanda kecil yang munculnya belakangan, ya. Kalau Anda baca seluruh tanda-tanda besar yang jumlahnya terbatas cuma 10, Al-Mahdi nggak termasuk di dalamnya. Tetapi Al-Mahdi muncul ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Dan ketahuilah para pengamat akhir zaman, cukup kuat dugaan bahwa kemunculan Al-Mahdi kelihatannya nggak lama lagi, ya kan? Yang berarti tanda-tanda besar juga nggak lama lagi akan muncul, ya. Whether we are prepared or not, whether we like it or not, ya kan? Mau kita suka nggak suka, mau kita udah siap atau belum siap, kelihatannya tanda-tanda besar sudah di pengkolan jalan. It's already around the corner, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar semua hadir ketika sudah dekat kiamat, ya. Jadi kalau tanda besar sudah hadir, maka itu tanda kiamat sudah dekat, ya. Ya kalau benar kan tadi 1500 tahun akhir umur umat Islam, 46 tahun kan nggak lama ya Pak. Ya apa lama itu 46 tahun? Kan nggak lama gitu. Saya aja umur sekarang udah 50 sekian, ya kan, rasanya melewati 46 tahun kemarin kayak sebentar banget. Apalagi Bapak ya Pak ya. Ya, Bapak usia berapa sekarang Pak? 76, Masya Allah, ya kan. 46 tahun kan 30 tahun yang lalu ya Pak ya. Bapak melewati 46 tahun rasanya cepat sekali kan? Iya. Gitu. Yang kedua, tanda-tanda besar itu jumlahnya terbatas, cuma 10, ya. Dan yang ketiga, tanda-tanda besar itu laksana biji-biji manik atau biji-biji tasbih. Nabi bersabda, al-ayatu kharazatun manzumatun fi silki fa iyaqta as-silk fa yatba'u ba'daha ba'dan. Tanda-tanda besar kiamat adalah biji-biji manik yang tersusun rapi dalam benang atau tali. Apabila tali itu diputus, maka sebagiannya akan jatuh mengikuti sebagian lainnya, ya. Jadi perumpamaannya seperti video klip sebentar ini yang kita akan lihat ini, ya. Ini ada tasbih digunting nih. Nah, jatuh langsung kan biji-bijinya tuh. Kalau Anda perhatikan tadi, sepertinya biji-biji itu jatuhnya serentak ya, sekaligus ya. Tapi kalau Anda bisa bikin super slow motion, ya kan, akan kelihatan ada yang jatuh duluan, ada yang jatuh belakangan, ya kan? Begitu. Ya. Nah, begitulah perumpamaan tanda-tanda besar itu. Kalau satu tanda besar sudah muncul, tanda besar berikutnya akan muncul, ya, dalam tempo yang nggak terlalu jauh,
Ya. Dan karena sifat yang keempat dari tanda besar adalah bersifat luar biasa, semua tanda besar itu sifatnya luar biasa, maka orang tuh kayak terkaget-kaget, baru muncul yang ini jeng gitu kan, belum sempat menyesuaikan diri muncul lagi yang jeng berikutnya gitu. Ya. Jadi dukhan muncul, kabut asap di mana-mana, teknologi modern sudah habis ya kan, belum sempat kita mikir tahu-tahu jreng muncul tsunami besar-besaran sehingga banjir di mana-mana, tenggelam bumi di sana, di timur dan di barat ya kan, dahsyat sekali. Gitu. Terus muncul apa namanya Dajjal, yang menawarkan surga dan neraka, yang mengaku dirinya Rabb, ya kan? Tetapi kita heran juga, kok ngaku Rabb, tapi manusia. Tapi kok manusia kok bisa memerintahkan langit turunkan hujan, turun hujan, dia suruh turun hujan, turun hujan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim ini, ya. Tidak hanya dalam hadis ini ya, ada hadis-hadis lain juga. Tapi ini termasuk hadis yang sekaligus menyebutkan ke-10 tanda besar itu. Nabi bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat." Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan 10 tanda terlebih dahulu. Ya, ad-dukhan, kabut asap. Ya, ad-dukhan ini kabut asap yang menyelimuti planet bumi selama 40 hari 40 malam. Ya. Terus Ad-Dajjal. Dajjal itu manusia, tetapi manusia yang diberi Allah 1001 kemampuan tipu daya, sihir, ya. Ad-Dabbah, binatang melata. Binatang melata ini kata Nabi SAW, ya, dia akan memberi tanda pada orang beriman di mukanya dan tanda pada orang kafir di mukanya, ya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan Dabbatul Ard ini, binatang melata ini kalau sudah keluar dari perut bumi, Allah izinkan dia berbicara dengan manusia. Ya, binatang bicara dengan manusia hal biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ya. Jadi binatang ini akan ngasih tanda orang beriman sedemikian rupa sehingga wajahnya menjadi cemerlang. Orang beriman itu jadi cemerlang wajahnya. Tapi kalau dia ketemu orang kafir, dia kasih stempel di hidungnya dan dibikin redup wajahnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, kalau umatku hidup di zaman binatang melata sudah keluar, maka mereka makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajah teman makannya itu. Gitu. Terus matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini juga peristiwa yang luar biasa kan? Manusia pada hari itu menanti-nanti seperti biasanya matahari terbit dari timur, tiba-tiba dikejutkan dia timbul dari barat, ya. Dan itu kata Nabi SAW adalah pertanda di langit kalau pintu taubat sudah tertutup, ya. Maka kalau ada orang ketika matahari terbit dari barat ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak bisa, ya. Mau bertaubat nggak bisa, ya. Terus turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Tadi sudah kita singgung, Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, tidak membawa ajaran baru, apalagi ajaran Nasrani yang sudah sesat itu, tetapi dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tugas beliau adalah mengajak semua orang kafir, termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani, bertaubat, memeluk agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Ya. Dan ketika Isa alaihissalam nanti turun, dia mengajak orang-orang kafir, ahli kitab itu memeluk Islam hanya dengan 2 tawaran, 2 pilihan. Ya. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Pilihan kedua apa? Kalau nggak mau, dibunuh sama Isa alaihissalam. Wah, serem amat Ustadz, katanya Isa alaihissalam orangnya santun. Ya santun pada masanya waktu itu. Tapi kalau sudah menjelang akhir zaman, sudah menjelang dunia berakhir, ya dia mengerjakan tugas yang dia diperintahkan untuk melakukannya. Atau ngajak orang ke Islam dan dia mau jadi saudara seimannya, kalau nggak mau ya dibunuh. Itu. Makanya nanti di zaman Isa alaihissalam turun, akan ada orang-orang kafir tertentu yang masuk Islam nggak mau, mati lebih nggak mau lagi. Akhirnya masuk Islam kepaksa. Gitu. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat, murtad lagi dia. Nah lagi asik-asik murtad, matahari terbit dari barat. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi nggak bisa. Too late, talambe kata orang Padang. Ya, berarti ya. Ada lagi tugas lain Isa alaihissalam yang sangat penting, membunuh Dajjal. Ya, Isa alaihissalam adalah manusia yang Allah takdirkan diizinkan membunuh Dajjal. Ya.
Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, dua umat yang dikurung di balik sebuah dinding yang dibangun oleh seorang raja bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Zulkarnain. Dinding itu akan luluh lantak di zaman kepemimpinan Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj akan keluar dari balik dinding itu, menyebar ke seluruh muka bumi ini dalam jumlah yang fantastis. Melakukan apa? Al-fasad, kerusakan. Menjarah, ya kan, memperkosa wanita, membunuh, ya kan, pendek kata kerusakan dia lakukan. Terus 789 pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, dan satu di semenanjung Arab. Dan negeri Indonesia tercinta ini ada di mana? Hah? Termasuk salah satu tempat yang disebut nggak? Timur, barat, Jazirah Arab. Di timur, ya. Nah, jadi akan ada pembenaman bumi di timur. Makanya Anda harus mikir-mikir, mau nggak gitu mati sampai akhir hayatnya di sini gitu, ya kan? Atau mau hijrah nanti, ya kan? Ini termasuk ilmu akhir zaman nih. Kalau kita ngerti apa yang bakal terjadi, kita bisa menentukan pilihan kita dari sekarang. Apa mau hijrah, gabung sama Al-Mahdi di Arab sana, ya kan? Sehingga kita bisa selamat dari pembenaman bumi di timur, atau kita mau ke tempat yang tinggi di Indonesia ini, ya kan, juga selamat dari pembenaman bumi, karena pembenaman bumi itu akan terjadi terutama di wilayah-wilayah yang rendah. Kalau wilayah tinggi mah aman. Ya, makanya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, rekan saya yang biasa berdakwah tentang akhir zaman, dia mulai mempersiapkan kampung akhir zaman di perbukitan Payakumbuh di Sumatera Barat. Termasuk saya ditawarkan, ya kan, mau nggak Ustadz Kapling kita bikin kampung akhir zaman di perbukitan Payakumbuh. Saya nggak tertarik, ya. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya berhasil tinggal di perbukitan Payakumbuh, kemudian terjadi pembenaman bumi, jangan-jangan nggak tinggal di perbukitan Payakumbuh lagi, tetapi di Pulau Payakumbuh, gitu. Karena sekelilingnya air semua nanti. Hidup sih hidup, kita selamat sih selamat, cuma ribet. Ya gimana mau gabung sama Al-Mahdi? Sementara teknologi canggih sudah off, sudah shut down, ya. Pesawat kagak ada, naik kapal kerinci udah nggak ada, naik getek ngeri, itu ombaknya tinggi, itu ya sudah, berarti siap-siap ngadepin siapa? Dajjal. Ya, jadi pilihan kita, atau kita hijrah gabung sama Al-Mahdi, atau kalau kita tetap di sini cari penyelamatan diri dengan pergi ke tempat tinggi, silahkan. Karena memang ada sunnahnya, Nabi sudah bilang di era fitnah tempat yang terbaik untuk orang beriman tinggal adalah di lereng gunung, membawa hewan ternaknya, hewan piaraannya, ya, kambingnya atau sapinya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang terakhir, yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kronologinya. 10 urutannya nih beda pendapat, kecuali yang terakhir nomor 10. Mereka sepakat itu tanda paling akhir, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul. Kenapa mereka sepakat? Karena hadisnya jelas-jelas Nabi mengatakan wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari semua itu adalah api keluar dari Yaman. Sedangkan nomor 1 sampai 9 berbeda pendapat tentang urutannya, ya. Saya condong kepada pendapat yang dirumuskan oleh seorang ulama dari Palestina yang menulis kitab judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman, ya. Beliau telah berijtihad dan telah membuat 10 urutan tanda-tanda besar ini. Saya condong setuju dengan pendapat beliau, ya. Nanti kita akan lihat urutannya seperti apa menurut beliau. Nah, kita kembali lagi ke hadis yang pertama, hadis Jibril. Salah satu tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi kepada Jibril alaihissalam, adalah wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat apabila kamu menyaksikan orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar hal ini langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa gerangan orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu? Kata Nabi, humul Arab, mereka bangsa Arab. Ya, mungkin Anda bingung, ya, kok bangsa Arab dibilang miskin, perasaan sekarang kaya bangsa Arab. Bangsa Arab itu kaya sekarang karena mereka BKB, Pak. Ya, bangsa kaya baru. Ya, bukan OKB, ya, bangsa kaya baru. Itu baru belakangan aja mereka kaya, tapi sebenarnya sampai hari ini masih begini kelakuannya, ya. Qadarullah tahun 2009 saya diundang ke Qatar dakwah di sana, ya. Itu orang-orang Arab Qatar itu, ya kan, mereka itu
biasa kehidupannya tuh menggembala onta sampai sekarang. Cuma bedanya sekarang menggembala ontanya naik Land Cruiser. Gitu. Tahu Land Cruiser? Land Cruiser tuh Jeep ya, Toyota. Kalau di sini kan Fortuner tuh yang keren. Kalau di sana Land Cruiser, gede-gede gitu, Fortuner yang gendut gitu, ya kan? Dan itu mereka kalau seandainya lagi jam istirahat, ya mereka parkir mobil Land Cruiser-nya rapi gitu berjajar, ya kan? Terus mereka main bola di lapangan, di padang pasir gitu kan, nyeker, ya kan? Telanjang dada, itu kan, nggak berubah. Ya. Nah, jadi kata Nabi, ciri kiamat sudah dekat kalau bangsa Arab sibuk membangun gedung-gedung tinggi. Mari kita lihat the world's tallest buildings, gedung-gedung tertinggi di dunia. Ternyata hari ini gedung tertinggi di dunia nomor 1 namanya Burj Khalifa. 828 meter ketinggiannya, adanya di kota Dubai, Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China, Shanghai Tower 632 meter. Tapi gedung ketiga tertinggi di dunia namanya Mekah Clock Royal Tower 602 meter, adanya di kota Mekah, Arab. Dan saat ini ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa. Jadi pemilik proyek ini ingin mendirikan gedung number 1 tallest building in the world, ya kan? Yang sudah mulai dibangun sejak 7-8 tahun yang lalu, Pak. Sampai sekarang belum kelar, saking dahsyatnya proyek itu. Bayangkan, dia rencananya mau bikin gedung ketinggiannya 1000 meter, Pak, 1 kilometer. Ya. Kalau Anda lihat maket desain gedung ini, lantai-lantai atasnya rencananya akan melewati awan, Pak. Namanya Kingdom Tower, ya. Rencananya di kota Jeddah, Arab Saudi. Pemiliknya orang terkaya di Timur Tengah, Walid bin Tolal. Ya. Tadinya rencananya 2018 kelar, Pak. Nggak kelar tuh. Akhirnya diperpanjang 2020, targetnya baru kelar. Nah, yang lebih mencengangkan lagi, ini belum kelar, ada pihak lain yang ingin bangun yang lebih tinggi lagi dari ini. Jadi 1 kilometer plus. Nama gedungnya belum disebut, maketnya sudah digambar, lokasinya sudah ditentukan. Ini dia gambarnya kayak gini, ketinggiannya direncanakan 1152 meter, jadi lebih dari 1 kilometer, dan lokasinya rencananya di Basrah, Irak Selatan, Arab. So, welcome to reality. Selamat datang kepada realitas kalau Anda, saya, kita semua di sini, yang duduk di sini, merupakan bahagian dari umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, bangsa Arab lagi berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Yang berarti apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat, ya. Dan para ulama pengamat akhir zaman memandang kondisi dunia modern dewasa ini, praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak sudah bermunculan, dan kita sekarang patut khawatir sudah berada di ambang menjelang munculnya tanda-tanda besar, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad menulis kitab dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Beliau ini ulama dari Palestina, dari Gaza, ya. Judul kitabnya sebenarnya panjang sekali. Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang artinya, ya, ensiklopedi fitnah-fitnah, ya. Kemudian Al-Mawsu'atu fil Fitani, dan peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Gitu. Tapi kemudian oleh penerbit di Indonesia diterbitkan dengan judul yang lebih sederhana, Ensiklopedia Akhir Zaman. Saya sangat menganjurkan Anda membaca buku ini. Kenapa? Karena buku ini menurut saya, setelah saya baca berbagai buku tentang akhir zaman, ini buku yang paling komprehensif dan paling up to date, ya. Dan menariknya, penulisnya itu orang Palestina. Kalau orang Palestina, tetangga terdekatnya siapa? Tetangga terdekat Palestina siapa? Hah? Yahudi. Yahudi itu musuh nomor 1 kita, Pak. Karenanya kalau Anda baca buku ini, yang terjadi pada diri Anda bukan hanya transfer of knowledge, transfer pengetahuan ke kepala, tapi juga transfer of ruhul jihad. Ya, Anda akan mengalami transfer semangat berjihad. Ya, karena penulis buku ini memang sehari-harinya hidupnya udah begitu, tetangga terdekatnya musuh nomor 1, ya kan? Nah, beliau berpendapat kronologi 10 tanda besar itu sebagai berikut. Bahwa 3 yang pertama adalah bencana-bencana alam yang dahsyat.
ad-dukhan, kabut asap menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam, kemudian pembenaman bumi di timur, ya kan, kemudian pembenaman bumi di barat, ya kan, dan 3 tanda besar ini, yang pertama ini, urutan pertama ini, semuanya disebabkan oleh batsyatal kubra, hantaman keras dari langit, yaitu berjatuhannya bongkahan-bongkahan, pecahan-pecahan meteor, bongkahan batu, pecahan-pecahan meteor, gitu. Jadi bongkahan batu itu ada yang jatuhnya di daratan, nabrak daratan gitu kan, menimbulkan kepulan asap, dukhan. Tetapi ada yang jatuhnya di lautan, menimbulkan tsunami dahsyat yang ketinggiannya ratusan meter, yang itu ketika bergerak ke timur ke barat, dia menenggelamkan wilayah timur, menenggelamkan wilayah barat. Dan ingat, negeri kita di mana? Di timur, ya kan? Tapi kalau saking cintanya Anda dengan Indonesia, NKRI harga mati gitu kan, masih mau tinggal di sini juga, pilihlah tempat yang agak tinggi. Gitu, Anda akan selamat. Cuman setelah selamat manyun. Gitu. Gimana mau gabung sama Al-Mahdi? Ya, teknologi canggih udah nggak ada, pesawat udah nggak ada. Ya sudah, bertahan menghadapi Dajjal. Itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu urutan-urutan pertama. Setelah itu Al-Mahdi muncul. Jadi Al-Mahdi, pemimpin kita itu muncul setelah dunia ini berubah sama sekali. Berubah karena sudah terjadi banyak gempa-gempa, sudah terjadi penenggelaman bumi di timur di barat, sudah terjadi shutdown of modern technology. Dunia berubah sama sekali, Pak. Ya. Makanya penting sekali kita mengerti ilmu tentang munculnya Al-Mahdi, supaya kita istilahnya sekalipun dunia ini berubah, kita tetap punya patokan apa yang harus kita lakukan. Karena Nabi mengeluarkan perintah sejak 15 abad yang lalu dalam konteks Al-Mahdi ini. Perintah Nabi berbunyi, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah Al-Mahdi. Gitu, ya. Nah, baik, saudaraku rahimakumullah, setelah Al-Mahdi muncul, dia munculnya di Mekah, ya. Dia akan dibaiat paksa oleh 313 orang. Orang-orang ini orang-orang soleh, orang-orang berilmu, ya. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab. Dalam satu asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ketika jalan-jalan sudah terputus, perniagaan sudah terputus, ya, maksudnya sudah shutdown modern technology, akan muncul 7 orang alim laki-laki dari berbagai penjuru dunia di kota Mekah tanpa perjanjian. Terus satu sama lain ketika ketemu saling bertanya, mau ngapain kamu ke sini? Mau ngapain kamu ke sini? Jawabannya ternyata sama semuanya, ingin mencari laki-laki yang bisa memecahkan, mengatasi berbagai fitnah yang sudah terjadi sekarang ini. Maksudnya mereka ingin mencari Al-Mahdi. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Al-Mahdi dibaiat paksa oleh 313 orang ini. Dibaiatnya paksa, Pak. Kenapa? Karena Al-Mahdi nggak punya ambisi kepemimpinan. Sementara orang-orang ini sangat yakin inilah pemimpin umat di akhir zaman. Ya. Akhirnya dia baru bisa dibaiat kalau dipaksa. Ya. Setelah pembaiatan paksa itu, ada pasukan dari Syam ingin memburu mereka, memburu Al-Mahdi dan orang-orang yang mengikuti Al-Mahdi. Pasukan ini meluncur dari Syam. Syam itu di utara, wilayah yang mencakup Suriah, Lebanon, Palestina dan Jordan. Dan pasukan ini infanteri lewat darat. Sudah melewati Madinah, mau terus perjalanan ke Mekah, nggak taunya antara Madinah dan Mekah mereka terbenam ke dalam bumi karena terjadi peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab. Nah, ini tanda besar juga. Dan tanda besar pembenaman bumi di Jazirah Arab sekaligus membenamkan pasukan pemburu Al-Mahdi ini menjadi tanda yang sangat nyata bagi setiap umat Islam yang ngerti tentang akhir zaman, bahwasanya Al-Mahdi pemimpin kita sudah hadir. Dan karenanya mereka akan berbondong-bondong berdatangan ke Mekah membaiat Al-Mahdi. Nah, ini pembaiatan gelombang kedua. Kalau gelombang pertama orang-orang alim, orang-orang soleh, tidak bersenjata, ya, tapi kalau gelombang kedua sudah mencakup orang-orang yang sudah biasa berjihad fisabilillah, dari Syam, dari Irak, berdatangan mereka, ya, sehingga Al-Mahdi serta-merta punya pasukan yang tadinya nggak punya pasukan, ya. Nah, singkat cerita, setelah tanda keempat, Allah Ta'ala izinkan Al-Mahdi dan kaum muslimin mendirikan khilafah, ya, kejayaan Islam tegak kembali, bahkan wilayah demi wilayah
dibebaskan ya untuk semakin meluasnya kawasan wilayah al-khilafah itu. Nah, sementara itu si Dajjal keluar. Dia keluar tidak langsung menghadapi khilafah, dia nggak berani. Dia main pinggir-pinggir dulu, yaitu umat Islam yang tercecer-cecer gitu kan. Ya kan? Itu disesatkan oleh si Dajjal ini. Tetapi orang-orang yang beriman istiqomah tentu nggak bisa disesatkan, sekalipun harus mengalami penderitaan gara-gara mereka memilih nerakanya Dajjal. Karena mereka ingin memilih surganya Allah, ya harus milih nerakanya Dajjal. Sedangkan mereka-mereka yang ngejar surganya Dajjal ya berarti mendaftarkan diri untuk masuk nerakanya Allah Ta'ala ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah keluarnya Dajjal, dan Dajjal akhirnya menuju ke khilafah ya, dan akan berperang dengan kaum muslimin. Dia membawa pasukan 70.000 tentara Yahudi yang berasal dari Isfahan. Isfahan itu di Iran, Pak ya. Dan ketika akan berhadapan dengan pasukan kaum muslimin dipimpin Al-Mahdi, ternyata Allah Ta'ala mendatangkan tanda besar berikutnya, turunnya Isa alaihissalam bergabung ke dalam pasukan Al-Mahdi. Karena Allah Ta'ala ingin membasmi Dajjal dengan cara diturunkanlah Isa alaihissalam. Peranglah kaum muslimin dengan Dajjal yang memimpin tentara Yahudi. Isa alaihissalam membunuh Dajjal, kaum muslimin membantai orang-orang Yahudi itu ya. Setelah itu dunia damai. Tapi belum terlalu lama dunia damai, tahu-tahu ada kabar Ya'juj Ma'juj muncul, ya kan? Menebar fitnah, dan jumlah umat Islam tidak cukup untuk bisa melawan Ya'juj Ma'juj, karena jumlahnya Ya'juj Ma'juj sangat amat fantastis, banyak sekali. Ya. Akhirnya apa yang dikerjakan? Isa alaihissalam mengajak orang-orang beriman ngungsi kemana? Ke Bukit Tursina. Ya. Di Bukit Tursina lah mereka mengungsi dan dikepung sama Ya'juj Ma'juj. Dan umat Islam tidak bisa melawan. Akhirnya satu-satunya senjata yang bisa digunakan adalah doa silahul mu'min, berdoa, karena doa itu sebagian dari senjata orang beriman. Isa alaihissalam dan orang-orang beriman minta pertolongan dari Allah. Allah kirim pertolongan. Tentara-tentara Allah datang dalam bentuk cacing, ulat yang menggigit tengkuk-tengkuk Ya'juj Ma'juj, sehingga bermatianlah mereka seperti matinya satu jiwa, kayak kena wabah penyakit sekaligus bermatian mereka. Nah, mereka yang sedang terkepung di Bukit Tursina tiba-tiba heran, kok senyap? Tadinya kan berisik, orang jumlahnya miliaran, mereka banyak banget, ya kan? Kok tiba-tiba senyap? Maka diutuslah orang yang paling berani, siap mati syahid, untuk memeriksa apa yang terjadi pada Ya'juj Ma'juj. Ternyata begitu dia lihat, tidak ada jengkal bumi yang bisa dia pijak, karena semuanya sudah tertutup oleh bangkai-bangkai jasad-jasad Ya'juj Ma'juj yang bertumpuk-tumpuk. Problem baru, virus, ya kan? Virus bangkai-bangkai ini. Maka Isa alaihissalam mimpin doa lagi, Allah kabulkan dengan Allah mengirim burung-burung yang jumlahnya sejumlah jasad-jasadnya. Ya'juj Ma'juj mengangkut satu persatu ke tempat yang Allah kehendaki, entah kemana. Terus Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam membersihkan bumi dari virus-virus Ya'juj Ma'juj. Nah, setelah itu dunia benar-benar damai, benar-benar luar biasa, dalam keadaan damai, tentram. Manusia kesibukannya cuma 2 ya, kalau nggak bercocok tanam, kalau nggak beribadah. Itu saja kesibukannya ya. Sampai singa jadi jinak. Singa menggembala sekelompok sapi tanpa sapi khawatir diterkam singa. Serigala jadi jinak. Serigala menggembala sekelompok domba tanpa domba khawatir diterkam oleh serigala. Ular bisanya sudah tidak beracun sehingga anak kecil bisa main-main dengan ular. Gitu. Nah, tapi nggak lama terus wafatlah Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam wafat, orang-orang yang tadi kafir masuk Islam kepaksa pada murtad, matahari terbit dari barat, ya kan? Sadarlah mereka bahwa kekafiran mereka sudah nggak bisa diterima lagi taubatnya. Bahkan datang binatang melata yang ngasih stempel lagi, yang kafir-kafir, yang mukmin, ya kan? Dan datanglah angin lembut mewafatkan yang mukmin, ya, yang dikasih stempel bercahaya mukanya. Sedangkan yang sisanya yang rusak, orang-orang yang buruk, mereka mengalami tanda ke-10, api keluar dari Yaman menggiring mereka ke suatu tempat untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Saudara sekalian rahimakumullah, untuk hari ini saya cukupkan sampai sekian ya. Sebenarnya materinya masih berlanjut ya, kita akan berlanjut nanti dengan hadis periodisasi. Namun karena saya ada acara kuliah zuhur yang harus saya kejar, maka saya cukupkan sampai sekian saja untuk hari ini. Mungkin sisa waktu sekitar 10 menit saya buka untuk tanya jawab ya. Dan sebelum saya tutup, saya
ingatkan kepada Anda yang tertarik ingin mendalami ilmu tentang akhir zaman, kami di luar menyediakan buku-buku yang menurut kami recommended. Ada buku ensiklopedia akhir zaman, ada buku negeri-negeri akhir zaman, ada buku 400 hadis akhir zaman, sudah terpilih ini hadis-hadisnya. Kemudian ada misteri Dajjal akhir zaman, dan ada kita berada di akhir zaman. Kalau ada di antara Anda yang kehabisan, nggak kebagian, Anda bisa catat nomor kontak ini, pesan lewat WA atau SMS ya. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya jawab, falyatafaddal masykurah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, ini kan kalau melihat kondisi ini, kita aja yang mungkin dewasa nih agak apa ya, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Untuk ya bagi kita mungkin udah paham bahwa kita harus mempersiapkan diri gitu lebih matang. Tapi bagaimana dengan sikap ke anak-anak kita ya, sampai batas mana kita bisa menjelaskan dia gitu loh. Oke. Ya, mungkin. Silakan penanya kedua. Ya, ibu-ibu, tolong ke ibu-ibu. 3 penanya ya, saya mohon maaf, saya batasi 3 saja. 1 bapak-bapak, 2 ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi Ustadz menerangkan tentang tanda-tanda akhir zaman yang akan terjadi nanti, berkaitan dengan geopolitik yang ada terjadi sekarang. Yang saya pernah baca, adanya pemimpin-pemimpin yang memaksakan kehendak Mulkan Jabarian ini. Ya. Apakah ini ada kaitannya dengan termasuk dalam ciri-ciri tanda akhir zaman ini, Ustadz? Dan kalaupun ada di poin keberapa atau ada di era keberapa? Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang terakhir, satu lagi, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi tanda yang pertama apa? Tadi ada seorang yang keduanya kan udah dibahas, yang orang-orang Arab bertelanjang dada tapi bangun gunung. Yang belum tadi adalah seorang ibu melahirkan majikannya, budak perempuan. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya ya. Terus yang kedua, Jayus dan Majus itu suku bangsa ya Ustadz, seperti Yahudi. Apakah mereka belum musnah waktu pasukan yang dipimpin oleh Dajjal itu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup ya. Ada 3 penanya dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita menyampaikan kepada anak-anak kita tentang akhir zaman? Ya, sebenarnya menghadapi anak-anak itu lebih mudah daripada menghadapi orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak itu masih lebih bersih fitrahnya daripada kita yang sudah dewasa. Kita yang sudah dewasa ini dosanya udah banyak, Pak. Sehingga seringkali kalau disampaikan penjelasan tentang akhir zaman ini, banyak sanksinya, banyak ragunya, apa iya gitu ya. Tapi kalau anak-anak tuh masih bersih, fitrahnya masih bersih, ya. Sehingga cara terbaik menerangkan tentang akhir zaman kepada anak-anak kita adalah dengan membacakan hadisnya apa adanya. Dalil-dalilnya itu dibacakan apa adanya. Semakin murni dalilnya, semakin mudah mereka memiliki pemahaman yang benar tentang akhir zaman. Tapi semakin banyak cerita kita kesana kemari, ya kan, semakin bingung dia. Ya, saya membuktikan, pernah saya mengisi ceramah tentang akhir zaman di keluarga istri saya, ya, keluarga besar istri saya. Ternyata hadir di dalam acara itu seorang anak perempuan 9 tahun. Dia duduk di samping seorang ibu-ibu yang adalah tantenya, ya kan. Nah, lagi mendengarkan ceramah itu, tiba-tiba si anak ini nangis. Si tantenya nanya, "Kenapa kamu nangis?" "Itu tadi Ustadz bilang, umur umat Islam tinggal sekian tahun," katanya gitu kan. Ya kan, aduh sedih banget gitu. Nah, si tantenya itu cerita ke istri saya, ya kan, tentang peristiwa itu. Sambil dia cerita, sambil dia bilang,
Aduh, gue malu banget deh, masa ponakan gue dengerin ceramah nangis, gue masih ketawa-ketawa katanya gitu, ya kan? Itulah. Jadi kalau kita ngadepin anak kecil, ya kan, tentang akhir zaman ini, yang kita sampaikan tuh yang asli aja, nasnya aja. Mau jelasin tentang Dajjal, sampaikan aja nasnya apa adanya. Mau jelaskan tentang Ya'juj Ma'juj, sampaikan nasnya apa adanya. Tentang Isa alaihissalam turun dari langit, tentang Al-Mahdi, ya kan, sampaikan apa adanya. Mereka itu masih banyak bersihnya hatinya, fitrah mereka masih terjaga. Kalau kita kan udah banyak dosanya, Pak, gitu, bebel gitu. Ya. Jadi jangan khawatir. Justru bagi mereka, semakin murni penjelasan kita, semakin mereka mudah bisa tercetak pemahamannya dengan benar. Gitu. Jangan khawatir. Ya. Seringkali kita karena sudah gede, sudah dewasa, kita dengar, kayaknya ngeri ini, apalagi anak kecil ya kan gitu. Enggak, justru anak kecil itu lebih mampu, gitu. Ya. Insyaallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, bagaimana kajian akhir zaman ini dikaitkan dengan geopolitik saat ini? Ya, karena pernah mendengar tentang adanya hadis-hadis mengenai kepemimpinan, ya kan? Nah, justru itu, Bu, kita hari ini terpaksa harus berhenti sampai di sini karena waktu. Padahal hadis berikutnya, hadis periodisasi ini justru akan menjelaskan tentang apa yang Ibu tanyakan tadi, gitu. Jadi saya mohon maaf, Ibu tampaknya harus bersabar, Bu, ya. Ya, ini hadis ini pada dasarnya ini hadis tentang apa namanya yang berkaitan dengan kepemimpinan juga, ya. Jadi hadis periodisasi ini adalah hadis ringkasan sejarah umat Islam. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis ini meringkas perjalanan umat Islam dari saat beliau diutus sampai angin lembut berhembus. Ternyata kesimpulannya, umat Islam ini akan melewati hanya 5 periode, 5 babak, 5 fase perjalanan sejarahnya. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah di babak keberapa? Sudah di babak keempat. Bayangkan, jumlah babak cuma 5, kita di babak keempat sekarang. Ibaratnya Anda nonton film, tahu nih jumlah babaknya 5. Begitu sampai di bioskop, ya kan, film udah mulai karena macet jalanan, nggak pingin pulang tangan kosong, akhirnya duduk aja nonton. Begitu lihat ternyata yang ditayangkan babak keempat. Hitungannya Anda sampai di awal film, tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film. Jadi kita sudah di babak keempat, Pak, dari 5 babak. Berarti sudah menjelang akhir, kan? Dan Anda yang sering nonton film tahu dong, kalau filmnya film laga, jumlah babak 5, babak keempat jagoannya lagi menang, lagi kalah. Lagi kalah. Kita sampai duduk di bioskop dalam hati, mati nih jagoan nih. Gimana dia bisa keluar dari situasi itu, ya kan? Tiba-tiba sama sutradara dibalik situasinya. Jagoannya bisa membunuh penjahatnya. Terus akhirnya dia menang, sumringah. Kita juga sumringah nontonnya. Belum lama kita lihat jagoannya sumringah, habis filmnya. Nggak diceritain jagoannya nikah, ngelamar, sewa gedung, ngadain walimahan, istrinya melahirkan, ya kan? Kemudian kekahan, nggak diceritain. Nah, jadi Ibu, uniknya hadis ini tentang 5 periode itu dikaitkan oleh Nabi dengan pergantian kondisi kepemimpinan. Jadi babak pertama pindah ke babak kedua, ya kan, pindah ke babak ketiga, itu kaitannya dengan pergantian kepemimpinan. Dan tahukah Anda di babak keempat itu Nabi menyebutnya kepemimpinan kita ini seperti apa? Nabi menyebutkan bahwa babak keempat itu babak kepemimpinan mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak, ya, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan babak keempat ini belum lama, Pak. Babak keempat ini baru mulai kita masuki tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Nggak ada 100 tahun yang lalu, Pak. Tapi saya yakin, sekalipun nggak ada 100 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun di majelis ini yang pernah mengalami babak ketiga, kan? Ya kan? Mustahil dong. Orang bapak aja cuma 76, ya kan? Yang artinya apa? Semua kita, saya, Anda, ibu-ibu semua, kita semua sejak keluar dari rahim ibu kita sudah ada di babak keempat. Makanya kalau Anda renungkan semenjak Anda mulai sadar tentang masalah kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, ya kan, Anda pernah nggak merasakan pemimpin yang benar-benar memuaskan? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena ini zamannya.
Zaman di mana Nabi sudah bilang pemimpinnya itu rata-rata penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Saya sering mengistilahkan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini. Ini babak di mana umat Islam babak belur. That is reality, ya. Nggak apa-apa kalau takdirkan kita hidup di era babak belur. Yang penting yang nggak babak belur apa? Mental kita, Pak. Ya, bahwa kita hidup di era babak belur harus kita akui. Tapi yang paling penting jangan sampai kita memiliki defeated mentality, mentalitas babak belur, mentalitas kalah. Nah, mentalitas kalah itu kemungkinannya satu, seseorang akhirnya kerjanya cuma nongkrong di masjid istighfar, ya Allah kenapa umat jadi begini gitu. Jelek nggak kayak gitu? Jelek kan? Tapi ada yang lebih jelek daripada itu. Yaitu mereka-mereka yang saking nggak tahannya kalah, sebelum meninggal harus merasakan kemenangan, akhirnya pakai kaidah orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, gabung sama mereka. Akhirnya ikut-ikutan, walaupun ngaku muslim, di bidang ideologi ikut-ikutan sama orang kafir. Pakai konsep negara agama dipisah, sekularisme. Di bidang politik pakai konsep orang kafir, kedaulatan di tangan selain Allah. Itu. Di bidang ekonomi pakai konsep orang kafir, nggak memandang mau jual beli mau riba cincai beda tipis. Ya kan? Di bidang hukum ngekor sama orang kafir, ya kan? Tidak lagi menghargai hukum yang datang dari langit. Hukum itu bikinan manusia dong. Manusia modern paling ngerti tentang dunia modern, ya manusia yang bikin hukum. Itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu mentalitas kalah yang lebih parah. Ya, secara tampilan masih ngaku muslim, tapi kelakuan udah kadang-kadang lebih kafir dari orang kafir, nyakitin hati kita. Gitu. Dan itu berarti dia sudah masuk golongan apa? Al-munafiqun. Ya, karena al-munafiqun itu dikatakan dalam Al-Qur'an, basyiril munafiqina bi anna lahum adzabun alim. Berilah kabar gembira pada orang-orang munafik bahwa mereka akan dapat azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman setianya atau sebagai pemimpinnya sambil mengabaikan orang-orang beriman. Itu. Nah, jadi Ibu, insya Allah Bu, soal pertanyaan Ibu ini akan dijawab dalam pertemuan berikutnya jika Allah izinkan kita ketemu lagi, ya. Yang ketiga, pertanyaan soal tanda kiamat yang Nabi katakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, budak perempuan melahirkan majikannya. Ini ada dua tafsiran. Ada tafsiran benar-benar budak perempuan melahirkan majikannya, ya. Dan ini diantara tafsirannya yang bisa kita kaitkan dengan realitas dunia kita sekarang adalah, maaf ya, contohnya agak vulgar, yaitu TKW, ya kan, yang diperkosa sama majikannya, terus akhirnya dia hamil dan dia melahirkan anak majikannya kan. Ya anak majikan kan jadi majikan si budak itu juga kan, si tenaga kerja itu juga kan, begitu. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, seorang ibu melahirkan anak yang kelakuannya kayak majikan dia. Dan si ibu tuh diatur-atur sama anak. Disuruh ini, disuruh itu. Anak yang menyuruh-nyuruh. Nauzubillah min dzalik. Berarti apa? Munculnya ibu-ibu yang salah mendidik anak, sehingga anak bukannya taat sama, hormat sama ibunya, malah justru memperlakukan ibunya kayak budaknya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kira-kira dua contoh itu sudah terjadi belum sekarang? Sudah terjadi, ya. Baik, terus tadi ada satu lagi pertanyaan. Oh ya, Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini, kalau kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, merupakan keturunan dari salah seorang anaknya Nabi Nuh alaihissalam, dari anaknya Yafis, ya. Jadi umat manusia ini Ya'juj wa Ma'juj, dua umat, dua kaum, ya, kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj, ya. Dan mereka ini berada di balik sebuah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain sekian ribu tahun yang lalu. Dan uniknya, dinding itu sampai hari ini jadi perdebatan kalangan ulama maupun kalangan intelektual. Artinya apa? Tidak pernah ada kata putus dinding itu ada di mana sekarang ini. Ya. Dan saya beranggapan ini cuma menunjukkan betapa ilmu Allah itu nggak bisa ditandingi sama ilmu manusia. Sekalipun manusia sudah sampai ke teknologi canggih kayak sekarang gini, tetap aja ilmu Allah melebihi ilmu manusia. Ya, dugaan kuatnya sih ada.
ya, bahwa dinding itu membentang dari pegunungan Himalaya sampai pegunungan Kaukasus, ya kan, di Asia Tengah itu. Tetapi di mana persisnya nggak pernah ada yang bisa benar-benar mendeteksi, ya, sehingga sekalipun Dajjal sudah muncul, ya kan, Dajjal nggak bisa masuk ke dalam wilayahnya Ya'juj wa Ma'juj itu, karena runtuhnya dinding itu baru kejadian setelah zamannya Isa alaihissalam memimpin dunia, sedangkan Dajjal sudah dibunuh oleh Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab, ya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita cukupkan sampai sini, dan sekali lagi kami ingatkan yang ingin mendapatkan buku, ya, saya persilahkan, di depan ada anak saya yang menjaga gerai kecil tuh di depan. Dan saya mohon maaf, mungkin sekitar 10:05 saya sudah harus meluncur karena ada acara kuliah zuhur berikutnya. Mari kita tutup majelis ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم